Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita cek kanan dan kirinya anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, ternyata semua masuk ya, hebat. Nah, berarti semuanya sehat sentosa. Nah, apakah masih ingat pembelajaran kemarin itu kita mempelajari tentang apa? Oke, betul sekali tentang pengukuran berat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Ketua kelas. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pengukuran berat, kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang waktu. Nah, di sini pengukuran waktu kita akan belajar tentang membaca jam analog. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, nanti anak-anak akan mengikuti Bu Yuka tentang bagaimana strategi think aloud untuk anak-anak belajar membaca tentang jam analog dengan baik. Nah, yang kedua nanti anak-anak akan mengerjakan sebuah LKPD bersama dengan kelompok, nanti menganalisis bagaimana melihat waktu atau membaca waktu tersebut, nanti kalian mempresentasikan di depan kelas, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki waktunya diskusi. Nah, di sini Bu Yuka memiliki dua pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, pernahkah kalian melihat jam dinding pada saat kalian mau berangkat ke sekolah? Kira-kira kalian berangkat ke sekolahnya pukul berapa ya? Oke, apakah kalian melihat jamnya atau kalian hanya mendengar? Oke, kalau kalian bisa membaca jamnya, nanti kita praktekkan ya. Nah, yang pertanyaan kedua, yaitu ketika kalian mau memasuki jam pelajaran, kemudian kalian mau istirahat, dan kemudian kalian mau pulang sekolah, apakah kalian pernah melihat jam? Nah, biasanya kalian melihat jam di mana? Oke, bagus sekali jawaban kalian. Kita beri aplaus semuanya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi tentang pengukuran waktu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jam analog. Bagaimana sih cara membaca jam analog? Nah, sebelum itu kita akan melihat bagian-bagian jam analog. Di sini Bu Yuka akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian jam analog tersebut. Nah, yang pertama, di sini ada jarum pendek. Nah, jarum pendek ini menunjukkan jam bergerak lebih lambat. Nah, yang kedua, itu ada jarum panjang, itu menunjukkan menit bergerak lebih cepat daripada jarum pendek. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada jarum tipis. Di sini menunjukkan detik dan bergerak paling cepat di antara jarum-jarum yang lain, jarum pendek dan jarum panjang, seperti itu. Baik anak-anak, nah di sini Bu Yuka memiliki media pembelajaran tentang jam analog. Nah, masih ingatkah kalian tentang bagaimana cara membaca jarum jam? Oke, kalau masih ingat Bu Yuka mau tanya. Di sini Bu Yuka memiliki jarum warna biru. Ini menunjukkan apa anak-anak? Benar sekali, menunjukkan jam. Kalau yang warna pink itu menunjukkan apa anak-anak? Benar sekali, menunjukkan menit. Nah, di sini ini memiliki garis kecil-kecil. Nah, di sini kita baca setiap garisnya itu mewakili 1 menit ya anak-anak. Jadi, kita hitung perpindahan dari 12 ke angka 1 itu ada berapa menit? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi perpindahan setiap jamnya itu ada 5 menit. Jadi kita akan membacanya. Bagaimana caranya membacanya Bu Yuka? Nah, ini kita membacanya. 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. Kemudian kita tambahkan 12 ke angka 1 5 menit. Angka 1 ke angka 2 itu ditambah 5 menit berarti menjadi 10 menit. Kemudian angka 2 ke angka 3 ada 5 menit. Ditambah lagi 10 menit ditambah 5 jadi 15 menit. Kemudian angka 3 ke angka 4 itu ada 5 menit lagi. Ditambah 5, tadi ada 15 menit ditambah 5 berarti 20 menit. Benar sekali. Kemudian angka 4 ke angka 5 ada 5 menit lagi ditambah 5 menjadi 25. Dan yang terakhir ini jarum pink menunjukkan ke angka 6. Kita tambah 5, berarti 25 menit tadi ditambah 5 menit lagi. Berarti hasilnya berapa anak-anak? Benar sekali, 30 menit. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca setiap menitnya. Nah, jadi di angka 6 ini menunjukkan angka 30 menit. Nah, di sini Bu Yuka kenapa sih jarum jam kecil ini tidak menunjukkan di angka 7? Nah, anak-anak ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sedangkan jarum panjang ini masih menunjukkan 30 menit. Jadi, masih kita membacanya berarti 6 lebih 30 menit. Jadi, atau kita bisa membacanya di setengah 7, seperti itu. Nah, di sini Bu Yuka memiliki sebuah bacaan. Dari informasi bacaan tersebut, kita memperoleh informasi bahwa Benny bangun tidur pukul 05.00. Seperti ini ya. Oke, paham anak-anak? Oke, masih ada yang dibingungkan?
Tidak ada? Oke, sekarang di sini Bu Yuka akan membagikan lembar LKPD kepada anak-anak tentang bagaimana kita membaca waktu ya. Oke, kerjakan dulu. Oke, nah boleh yang sudah selesai boleh maju ke depan, kita presentasikan jawabannya. Nah, Nazril berangkat sekolahnya pukul berapa? Kita lihat bareng-bareng. Oke, jarum pendek menunjukkan di angka 7 dan jarum panjang angka 12. Berarti menunjukkan dia berangkatnya pukul berapa anak-anak? Benar sekali, pukul 7. Oke, sudah paham semuanya ya? Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Wow, pada seru, pada suka? Oke, bagian apa yang kalian paling suka? Oke, pada bagian mempraktikkan tentang membaca jam tadi ya. Oke, nah bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Oke, pada saat mengerjakan LKPD ya. Baik, nah nanti di rumah kalian bisa mencoba lagi bagaimana cara membaca jam analog bersama orang tua di rumah. Seperti itu ya. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, jam adalah alat untuk menunjukkan waktu. Waktu digunakan untuk mengetahui kapan suatu kegiatan akan dilakukan. Benar sekali. Nah, jam analog itu tadi kita memiliki atau kita bisa membaca jam analog dari jarum jamnya. Jarum pendek menunjukkan apa anak-anak? Benar sekali, menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Benar sekali. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana kalian semuanya sudah memahami? Oke, tindak lanjutnya tadi ya, kita akan latihan membaca jam analog di rumah bersama orang tua. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu Yuka tentang pengukuran waktu. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Sekian, sampai jumpa.